Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu dengan saya Eko Triyanto SEMM di bahasan anggaran penjualan. Baik, di video kali ini kita akan bahas bagaimana anggaran penjualan kita bisa susun. Apa itu anggaran penjualan? Ya, atau sering disebut dengan sales budget. Ini adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Biasanya adalah 1 tahun. Yang di dalamnya ini meliputi rencana tentang jenis, ya, kualitas barang yang dijual gitu kan, atau persediaan atau barang dagang, ya. Kemudian kuantitas, jumlah harga barang yang akan dijual, kemudian waktu penjualan, kemudian bisa jadi juga ada tempat atau daerah penjualannya di mana. Nah, ini adalah anggaran penjualan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan dari anggaran penjualan ini adalah sebagai pedoman kerja. Jadi, selama 1 periode ke depan itu target penjualan kita itu berapa toh untuk mencapai target laba sekian. Artinya ada pedoman di awal. Kemudian yang kedua sebagai alat koordinasi kerja. Dari anggaran-anggaran penjualan yang sudah ditetapkan menjadi dasar untuk mengkoordinasikan seluruh, ya, staf, lini, mungkin sampai ke bagian teknis di pemasarannya. Sehingga target penjualan di awal sudah memang harus tercapai kan gitu. Yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja. Jadi sebagai controlling, ketika ada target yang belum tercapai dalam 1 bulan, misalkan target dalam 1 tahun itu 10.000, dibagi ke dalam 12 bulan, ketemu berapa, kemudian kira-kira dalam 1 bulan itu target penjualannya adalah sekian. Nah, target setiap bulan itu dikontrol, diawasi penjualannya. Jadi nanti pada saat sampai di akhir, di pertengahan, kemudian dievaluasi, sampai di akhir dievaluasi, disesuaikan dengan anggaran awal. Nah, mudah-mudahan dengan pengawasan ini, dengan fungsi pengawasan ini, target penjualan juga bisa tercapai di akhir. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi anggaran penjualan ini? Yang pertama ada faktor pemasaran. Jadi orang mau menargetkan berapa penjualan, jumlah penjualan, ya, berapa jumlah penjualan dalam 1 periode itu, mereka pasti akan lihat pangsa pasarnya. Kemudian mereka juga akan lihat target pasarnya, luas pemasarannya gitu kan. Tim pemasarannya seberapa kuat kan gitu. Yang kedua faktor keuangan. Kira-kira untuk mencapai target penjualan itu keuangannya kuat enggak untuk mencukupi seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan, ya. Misalkan ada biaya produksi, misalkan untuk menciptakan barang yang akan dijual gitu kan. Biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, biaya iklan gitu dan lain sebagainya. Nah, artinya faktor keuangan juga menentukan. Nah, kemudian ada faktor teknis. Teknis mungkin lebih contoh kalau misalkan di perusahaan itu barang dagangnya itu diproduksi sendiri. Bagaimana teknisnya, mesinnya apakah sudah terpasang mumpuni, ya, bisa mencukupi target produksi, target penjualan atau tidak gitu. Kemudian faktor ekonomi, ini kaitannya dengan apakah nanti kira-kira dengan target itu laba juga akan terpenuhi, bisa meningkatkan, mengembangkan aktiva atau aset perusahaan. Karena bisa jadi penjualan naik tapi labanya tetap. Kenapa? Ternyata juga biaya produksinya juga tinggi gitu. Biaya operasionalnya tinggi sehingga walaupun toh penjualan naik tapi labanya akan tetap. Nah, ini sama aja bohongan gitu. Faktor yang berikutnya adalah faktor selain dari itu. Contohnya adalah adanya kondisi misalkan kondisi ekonomi suatu wilayah di Indonesia, kondisinya misalkan masih dalam kondisi yang krisis moneter misalkan, sehingga daya beli kurang. Kemudian masih tahun politik, atau mungkin misalkan kebijakan pemerintah di beberapa produk ini mengharuskan adanya pengereman produksi sehingga kita juga jualnya tidak bisa maksimal misalkan.
atau mungkin kondisi-kondisi yang lainnya. Nah, artinya dari faktor pemasaran, keuangan, teknis, ekonomi dan lainnya ini juga mempengaruhi bagaimana anggaran penjualan itu ditetapkan di awal, gitu ya. Jadi pertimbangannya ini. Nah, kemudian langkahnya untuk menyusun anggaran penjualan bagaimana? Yang pertama adalah menentukan dasar anggaran dulu. Penentuan variabel yang relevan yang mempengaruhi penjualan itu apa saja. Setiap perusahaan, setiap produk yang akan dijual mungkin mereka punya kasus yang berbeda, gitu ya. Sehingga harus ditetapkan dulu variabel yang relevan atau mempengaruhi penjualan itu apa saja. Kemudian menentukan tujuan umum atau khusus yang ingin dicapai, gitu kan. Nah, kemudian menentukan strategi pasarnya seperti apa. Nah, langkah yang kedua adalah menyusun rencana penjualan. Setelah semuanya dasar anggaran itu ditetapkan, nah kita menganalisis ekonomi. Mulai dari mengadakan proyeksi ya terhadap aspek mikro ataupun makro. Baik misalkan dari ekonomi, penduduk, teknologi, kebijakan gitu kan. Kemudian melakukan analisis industri. Kemudian melakukan analisis prestasi penjualan yang lalu. Yang lalu penjualannya kita sudah bisa menjual sampai berapa. Nah, setidaknya kalau harus kita naikkan berarti kira-kira berapa persennya dari tahun lalu kan itu. Kemudian analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Kita naikkan untuk berapa persennya ke depan gitu kan. Oh, ternyata misalkan ada pembukaan cabang baru sehingga mengharuskan kita juga menaikkan hasil penjualannya karena sudah dibantu oleh para tim marketing yang juga semakin banyak kan gitu. Nah, langkah berikutnya adalah menyusun rencana penjualan, mulai dari menyusun forecast penjualan ya, meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu itu berjalan dengan seperti masa lalu, lancar gitu kan. Kemudian menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan, budget salesnya. Kemudian menghitung rugi laba yang diperoleh dari budget sales tadi. Kalau ketemu unit yang harus dijual berapa, harganya berapa, nah tinggal dikalikan aja. Nanti pendapatannya dari penjualan itu berapa dikurangi dengan seluruh total biaya. Ketemulah laba. Kemudian mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mulai dari bagian produksi, manajer, sampai ke mungkin ya SDM yang harus disiapkan, sampai ke pemasaran. Nah, beberapa cara untuk menaksir atau meramal jumlah penjualan yang akan kita tetapkan di awal periode. Ada dua, yaitu secara kualitatif atau secara kuantitatif. Kalau kualitatif biasanya ini menitik beratkan dari pemahaman. Nah, ini bisa kita lihat dari pendapat seseorang, tentunya yang ahli ya. Cara penaksiran semacam ini mempunyai kelemahan ya, yaitu bahwa pendapat seseorang itu seringkali ya diwarnai oleh hal-hal yang sifatnya objektif. Saya maunya targetnya sekian gitu kan. Padahal kadangkala tidak melihat kemampuannya seperti apa. Kemudian dengan demikian ketepatan hasil taksiran ini menjadi diragukan. Jadi kualitatif tentunya harus dibarengi dengan memilih informan yang valid, yang punya kompetensi. Kalau misalkan penjualan kaitannya dengan kuantiti, ya bagian pemasaran yang paling tahu kan gitu. Nah, kemudian bersifat kuantitatif. Ini merupakan cara penaksiran yang menitik beratkan pada perhitungan angka yang menggunakan metode statistik. Namun cara ini juga mengandung kelemahan ya. Adanya hal yang dapat diukur secara kuantitatif seperti halnya selera konsumen. Kemudian kebiasaan konsumen, tingkat pendidikan, cara berpikir, struktur individu, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang kualitatif tidak bisa diukur kuantitatif, hanya mungkin jumlah dan harganya saja yang bisa diukur. Jadi baiknya mungkin kedua metode ini juga bisa dipakai, ya kualitatif ya kuantitatif. Oke. Nah, beberapa cara penaksiran halaman kuantitatif ya, contohnya adalah dengan melihat
data historis dari suatu variabel saja, misalkan metode tren bebas, tren setengah rata-rata, tren momen, kuadratik ya, tren last square gitu kan. Nah, kemudian cara yang mendasarkan diri pada data historis dari variabel yang akan ditaksir serta hubungannya dengan data historis dari variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan variabel yang akan ditaksir tersebut. Contohnya adalah dengan menggunakan metode regresi tunggal atau regresi ganda. Nah, yang ketiga, ini cara penaksiran yang menggunakan metode dan statistik tren ataupun regresi yang ditetapkan dengan atau berbagai analisis khusus ya. Contoh dengan analisis industri atau analisis market share. Ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan itu di kancah industri secara keseluruhan, berapa persen dia menyuplai penjualan dari produknya itu. Kemudian analisis jenis-jenis produk yang dihasilkan perusahaan. Ini dengan dasar produk line atau dengan end use analysis ya, analisis memakai dengan pengetahuan data produk akhir itu berapa jumlahnya. Nah, kira-kira kekuatan kita terakhir sampai di situ. Nah, jadi seperti itu ya, anggaran penjualan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti secara teknis kita jelaskan juga dengan studi kasus, kita bahas di pertemuan kelas. Terima kasih. Syekh Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.